di sana pun tanganmu kan menuntunku. Seandainya kegelapan melingkupi diriku dan terang sekitarku menjadi malam, gelap tak menggelapkanku, malam pun terang bak siang, kegelapan jadi sama dengan terang. Selidikilah ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Kau ciptakan aku, Kau bentuk buah pinggangku, menandungku dalam kandungan ibuku. Ku bersyukur kepadamu, ajaib karyamu atasku, dan jiwaku pun sungguh menyadarinya. Matamu melihat aku selagi ku bakal anak, waktuku ada di tempat tersembunyi, dan semua hari-hariku pun tertulis di kitabmu sebelum satu hari pun ku jalani. Selidikilah ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. kasih tak sekedar kata-kata
semata. Dia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta. Dia menolong mereka yang lemah, yang tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Kasih bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang penat. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Tanpa kasih tiadalah berarti. Tanpa kasih tiadalah berarti. Terima kasih
Jemaat terkasih, syukur kepada Tuhan jika di tengah situasi yang belum memulih benar, kita masih dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Marilah kita arahkan hati untuk bersekutu dan mau dibaharui oleh kuasa Roh Kudus, Sang Penolong kita. Dengarkanlah seruan pemazmur dalam Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengar dan bersuka cita. Mari dengan bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Dengan penuh sukacita kita masuki hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Melalui pujian, Tuhan, Engkaulah hadir. NKB 216 ayat 1 dan 2. Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam penuh jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan pancahira tak menggerakkannya. Kau yang kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Juga pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu bising dan hati, bising dan menderu, lalu peras keringat naik kepadamu. Kau yang kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang dalam Kristus Yesus telah menebus dan menyelamatkan kita. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara, situasi dan kondisi kota tempat kita tinggal, negara tempat kita tinggal, bahkan dunia, mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Tak jarang ketakutan, kecemasan, kehilangan orang-orang yang terkasih, serta ketidakpastian hadir dalam kehidupan kita. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai dengan 5 menyaksikan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan
jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Nabi Elia pun pernah mengalami ketakutan yang sangat besar, sehingga dia melarikan diri. Tetapi Allah tidak membiarkan hambanya sendirian. Dia hadir, dia memberi makan bagi Elia, sehingga Elia sanggup mengerjakan tugas yang Allah perintahkan bagi Elia. Kehadiran dan penyertaan Allah bagi Elia saat itu juga berlaku juga bagi kita saat ini. Tuhan yang memelihara Elia adalah Tuhan yang memelihara kita. Di dalam Yesus Kristus, Sang Roti Hidup, daya bagi kita menjalani perjalanan ini disediakan oleh Tuhan. Sudahkah kita mengarahkan dan mengandalkan Sang Roti Hidup dalam karya dan keseharian kita? Atau kita mengutamakan kekuatan, kemampuan kita, serta mengabaikan Kristus? Mari kita periksa hidup kita. Mari kita akui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari secara pribadi kita datang di dalam doa pengakuan dosa. Kami sungguh malu ya Tuhan, karena tidak jarang kami memegang ketakutan dan kekhawatiran kami begitu erat, sehingga kami lupa akan pemeliharaan-Mu. Ampuni dan murnikan kami ya Tuhan. Tolong dan kuatkan kami, supaya kami tidak ragu dan kami tidak goyah di dalam menjalani perjalanan hidup. Kiranya Roh Kudus menaungi kami, sehingga kami memiliki iman dan pengharapan kepada Kristus, Sang Roti yang menghidupkan dan pemilik kehidupan kami, yang kepadanya kami landaskan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi kita yang telah menaikkan doa pengakuan dan penyesalan, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri, dan sekarang dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan melalui surat 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagimu. Saudara-saudaraku, pengampunan di dalam dan melalui Kristus sungguh melegakan dan menguatkan kita
untuk kembali menjadi anak-anak Allah dan utusan Kristus dalam menyatakan kasih-Nya dan menyebarkan Injil-Nya. Untuk itu mari kita naikkan pujian komitmen kita melalui pelengkap Kidung Jemaat 183, mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Kalau hatimu mari terima Dia, buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus, Tuhanmu akan hidupmu berseri, segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sebagai anak-anak-Mu ingin kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan akan menolong kami, sehingga kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi kami belajar untuk menjadikan firman-Mu rema yang menuntun arah hidup kami ke arah yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, layakan dan mampukan dia untuk berkata-kata sebagaimana kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan memberkati kami semua, baik yang mendengar maupun yang memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada Minggu hari ini tanggal 8 Agustus 2021 diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 35 dan dilanjutkan dengan ayat 41 sampai dengan ayat 51. Saya ulangi, pembacaan Alkitab kita diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 35 dan dilanjutkan dengan ayat 41 sampai dengan ayat 51. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku.
dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah saudaraku pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya dari hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tema khotbah kita hari ini roti yang menghidupkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kita semua masih berjuang untuk menghadapi kondisi wabah atau pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Entah sampai kapan. Bahkan justru kita melihat bahwa semakin memprihatinkan tingkat penyebaran atau penularannya. Dan tentu saja setiap orang berusaha untuk berjuang dalam mempertahankan hidupnya. Saudara-saudara, pernahkah saudara menyaksikan bagaimana perjuangan seseorang yang terkena COVID-19 saat berada dalam kondisi kritis? Saudara-saudara, sebulan yang lalu saya dan keluarga mengalami sakit COVID-19. Saya pun dirawat di rumah sakit selama 1 minggu karena saturasi saya sempat turun di angka 89. Di rumah sakit saya dirawat bersama dengan seorang ibu yang usianya cukup lanjut. Saat itu saya menyaksikan bagaimana ibu tersebut berjuang untuk bernafas karena dia mengalami sesak napas yang cukup berat. Memang menurut standar rumah sakit, seharusnya si ibu ini dibawa ke ruang ICU. Tapi ibu itu tetap bersikeras tidak mau. Dia takut berada di ruang ICU. Itulah sebabnya dia tetap memohon kepada perawat untuk dia berada satu kamar dengan saya. Saudara-saudara, dalam kondisinya saya sangat kasihan kepada si ibu tersebut. Berkali-kali dalam kondisi sakitnya saya mencoba untuk menolong dia dengan cara memberikan minum dan membantu untuk menyuapi makan. Setiap saat saya menyaksikan dengan bantuan oksigen, dia berjuang agar bisa bernapas untuk tetap hidup. Bahkan ibu itu juga sampai membutuhkan beberapa labu plasma darah untuk bisa bertahan dalam hidupnya. Sungguh, menyaksikan semua itu hati saya sangat miris.
saya hanya bisa mensupport sang ibu tersebut agar dia tetap semangat dan bertahan untuk hidup. Saudara-saudara, menurut apa yang saya rasakan selama dirawat di rumah sakit, bahkan dalam kondisi sakit kena COVID, tidak mudah dan sangat menderita atau menyiksa. Sebab setiap kali saya diberi makan, dengan susah payah saya berusaha makan. Sebab saat itu indera penciuman saya sudah hilang. Mulut atau lidah pun terasa sangat pahit. Sehingga waktu makan adalah waktu yang sangat menyiksa bagi saya. Tapi karena saya harus makan obat antivirus dan obat-obat lainnya yang sangat keras, dan pastinya akan mengganggu asam lambung saya, maka dengan terpaksa sambil terus berdoa, bahkan tidak jarang saya menangis sambil makan, saya berusaha untuk makan. Meskipun hanya sanggup beberapa sendok saja. Karena saya berpikir bahwa makanan itu untuk memperpanjang hidup saya. Sebab kalau saya turuti kemauan tidak makan, maka saya tentu tidak akan bisa bertahan hidup sampai saat hari ini. Saudara-saudara, sesungguhnya kalau saya melihat pada dasarnya penyakit akibat COVID-19 tentu saja tidak hanya mengancam nyawa dan kesehatan saja, tapi juga kondisi ini juga membuat banyak orang berada dalam beratnya perjuangan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ataupun dalam segala sesuatu yang diperlukan untuk bertahan hidup. Apalagi dalam kondisi di beberapa wilayah, termasuk kota Cirebon, yang saat ini masih berada di level 4, maka PPKM pun diputuskan oleh pemerintah berlangsung sampai tanggal 9 Agustus 2021. Kita berharap agar kasus semakin melandai, sehingga kita bisa turun ke level 3 atau ke level 2, bahkan juga bisa menjadi zona yang lebih aman. Saudara-saudaraku, situasi ini tentu saja membuat banyak kalangan pengusaha dan pedagang UMKM merasakan kesulitan dalam mempertahankan usahanya. Hal ini juga tentu berdampak kepada pengurangan tenaga atau karyawan yang ada. Akibat mengalami PHK, maka banyak orang yang menjadi pengangguran, sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan akibatnya, mereka pun tidak bisa membeli kebutuhan makan hidup sehari-hari. Saudara-saudara, tentu di tengah beratnya kondisi yang mengancam kehidupan, maka firman Tuhan melalui perikop bacaan kita pada hari ini, yaitu dalam kitab Injil Yohanes 6 ayat 35 dan ayat 41 sampai 51. Di sini masing-masing kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita diajak untuk terus bisa memperjuangkan kehidupan yang Tuhan masih berikan. Sebab melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus kembali menegaskan kepada kita tentang hakikat dirinya. Bahkan dia pun berkata secara khusus melalui bacaan Injil Yohanes 6 ayat 35, ayat 41, dan juga ayat 51. Dia mengatakan dengan jelas tentang siapa dia. Dia katakan, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, melainkan dia akan hidup selama-lamanya. Saudara-saudaraku, melalui kalimat ini, Tuhan Yesus mau menekankan kembali bahwa semua yang telah dia ajarkan selama ini sesungguhnya adalah merupakan makanan atau hal-hal yang bersifat sejati,
yang dapat memelihara dan memberikan kehidupan, bukan saja selama di dunia ini, melainkan juga kehidupan yang bersifat kekal selamanya. Sehingga dengan demikian, maka sebagai umat Tuhan, kita pun akan dapat dimampukan untuk melakukan segala sesuatu seperti yang dikehendaki oleh Allah yang mengutus Dia. Dengan kata lain, bahwa segala pemberian berupa makanan dari Tuhan sesungguhnya hanyalah sekedar untuk menolong kita sementara waktu saja. Hal ini sama seperti mana yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyang Israel saat di padang gurun. Dan juga saat Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang lebih pada waktu itu melalui 5 roti dan 2 ekor ikan. Akan tetapi saudara-saudaraku, sesungguhnya lebih daripada itu, bahwa anugerah Allah di dalam Yesus Kristus tentu saja bersifat kekal, yang tidak akan pernah habis-habisnya kita rasakan selama kita hidup bersama-sama dengan Dia. Tentu saja saudara, dengan kondisi tersebut, maka sebagai umat Tuhan, sudah seharusnya kita pun semakin yakin, semakin percaya akan kuasa kasih Tuhan yang menyelamatkan. Bahkan di tengah-tengah segala pergumulan hidup kita yang paling berat sekalipun, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang menyangkut keselamatan hidup yang bersifat kekal, maka sudah sepatutnya kita tidak menjadi orang yang cepat marah, menjadi orang yang cepat bersungut-sungut dan kecewa, seperti orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu. Bahkan dengan cara meragukan keadaan Yesus yang dianggap hanya sebagai anak Yusuf dan Maria dari Nazaret pada waktu itu. Melainkan sudah seharusnya dengan penuh iman sebagai umat Tuhan, kita mau benar-benar menyerahkan segenap atau seluruh keberadaan hidup kita ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan Yesus, yang akan terus menopang, yang akan terus menolong kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, tentu saja sebagai wujud dari kasih dan kepedulian Tuhan Yesus sebagai roti yang menghidupkan, yang menjadi juru selamat kita, maka kita pun juga mau berusaha mendengar nasihat dari Rasul Paulus, khususnya dalam surat Efesus 5 ayat 1. Dia mengatakan, agar kita mau menjadi anak-anak penurut di dalam Dia. Saudara-saudaraku, melalui nasihat ini, tentu kita diajak untuk merenungkan bahwa kalau kita sudah menerima, kalau kita sudah makan roti yang menghidupkan, maka hal itu dapat menjadi daya hidup yang menggerakkan kita untuk terus memperjuangkan kehidupan yang seturut dengan kehendak-Nya. Dan selanjutnya, kita pun diajak untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan yang hidup menuruti apa yang diinginkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, yaitu hidup di dalam kasih dan kepedulian terhadap sesama, dan khususnya mereka yang sedang berada di dalam kesusahan atau pergumulan yang berat dalam kehidupannya, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, sakit penyakit, dan seterusnya. Sebab sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi dan menolong kita di tengah-tengah keputusasaan, oleh karena berbagai masalah yang membebani hidup kita masing-masing, sehingga kita diberikan daya juang untuk memenuhi panggilan Tuhan, agar kita juga dapat menopang orang-orang yang ada di sekeliling kita yang berjuang untuk hidup dengan penuh kasih.
Bapak, Ibu, dan Saudara, sehubungan dengan hal ini, maka sebagai bagian dari Satgas COVID-19 GKI Pengampon, bersama dengan rekan-rekan yang tergabung dalam pelayanan Satgas ini, maka izinkan saya sebagai Ketua Satgas dan Pendeta mengetuk pintu hati saudara-saudara sebagai anggota jemaat dan simpatisan agar dapat mengambil bagian baik melalui persembahan tenaga, alat-alat kesehatan yang kami butuhkan adalah seperti tabung oksigen, oximeter, termometer, obat-obatan yang diperlukan pasien COVID, dan juga saudara bisa memberikan persembahan berupa materi untuk mereka yang isoman dan butuh makanan. Atau saudara juga bisa menjadi pendonor plasma darah. Saudara tinggal mengambil bagian apa yang bisa saudara berikan. Saya yakin saudara-saudara, dengan kebersamaan dan satu kesatuan yang utuh, maka kita sebagai umat Tuhan bisa saling membantu dan menopang saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang untuk melawan virus COVID, agar mereka merasa tidak sendirian, tapi ada tangan Tuhan yang menopang sebagai roti yang menghidupkan, yakni melalui saudara-saudara seiman yang peduli, sehingga dapat mempercepat kesembuhan mereka. Dan mereka pun bisa kembali memperoleh daya juang melalui roti hidup Sang Mesias, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, pada akhirnya, apapun masalah yang selama ini sedang saudara hadapi, mungkin masalah dalam keluarga, kesulitan ekonomi, masalah dalam pekerjaan, dalam usaha, atau mungkin saat ini saudara atau bagian anggota keluarga saudara sedang berjuang untuk mempertahankan hidup dan mati karena virus COVID-19 ataupun sakit penyakit yang lain. Atau mungkin saat ini saudara-saudara sedang memperjuangkan kehidupan yang lebih baik lagi, dan seterusnya. Marilah kita segera datang kepada Tuhan Yesus, sebab Dialah roti hidup yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan sebaliknya, Tuhan Yesus akan memberikan bukan saja kehidupan yang bersifat jasmani atau hal-hal yang bersifat sementara saja, melainkan juga lebih daripada itu. Dia menjanjikan kehidupan yang kekal melalui keselamatan untuk selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan umat Allah di segala tempat dan di segala masa, baik masa lalu, masa kini, masa depan. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam pokok doa syafaat kita. Sementara saya berdoa, saudara mendukung dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami percaya cinta Tuhan tidak pernah berubah. Engkau adalah roti yang menghidupkan, yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan di dalam menjalani kehidupan. Kami terus berdoa saat ini khususnya bagi kehidupan jemaat Tuhan di Pengampon 31 Cirebon. Kami percaya Tuhan yang memberkati terus pelayanan yang dilakukan oleh majelis jemaat dan para pengerja melalui ibadah online maupun melalui kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tuhan, kami mau berdoa untuk Satgas COVID-19 Pengampon yang sudah dibentuk. Kami percaya Tuhan yang memampukan Satgas COVID-19 ini untuk dapat menjalani pelayanannya. Dan tentu saja semua bisa dilakukan dengan kerjasama yang baik satu terhadap yang lain dalam kehidupan jemaat-Mu, baik sebagai simpatisan maupun jemaat Tuhan. Kami bisa memberikan dukungan yang terbaik sehingga setiap hal penanganan COVID ini bisa dapat berjalan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk program pemulihan kehidupan, di mana bidang Kespel menyediakan setiap bulan 200 paket kehidupan. Tolonglah Tuhan, dalam setiap kondisi di mana kami masih memerlukan dukungan dana dari setiap anggota jemaat dan simpatisan. Kiranya Tuhan sendiri mengetuk pintu hati saudara-saudara kami supaya mereka tergerak memberikan dukungannya untuk program pemulihan kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam kondisi sakitnya, baik penyakit-penyakit yang lain dan khususnya mereka yang terpapar COVID-19. Mereka yang saat ini berjuang berada di rumah sakit, baik di ruangan biasa maupun di ruang ICU. Mereka yang berjuang mempertahankan hidup, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan. Bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi karena COVID, Tuhan mampukan mereka untuk mereka dapat menerima segala sesuatu dengan kekuatan dan penghiburan yang penuh dari Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap usaha jemaat dan simpatisan yang mungkin mengalami penurunan, bahkan mengalami kebangkrutan karena kondisi saat ini. Mampukan mereka tetap bertahan,
Mampukan mereka tetap berpengharapan bahwa Tuhan tetap menolong mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Kami mau berdoa untuk upaya pemerintah pusat dan daerah, khususnya Kota Cirebon, untuk dapat menekan penularan atau penyebaran COVID dengan cara PPKM darurat yang masih diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus. Biarlah semua bisa menerima kondisi ini dengan kesabaran yang penuh, dan kami percaya dengan kasih dan kekuatan yang dari Tuhan, kota-kota atau wilayah yang lain, bahkan khususnya Kota Cirebon, juga bisa masuk ke level yang lebih rendah, supaya zona yang ada di Kota Cirebon ini menjadi zona yang hijau, bukan merah seperti saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan yang Tuhan berikan, memberikan kami pengharapan untuk bisa pulih dari apapun yang terjadi dalam situasi saat ini. Kami juga mau berdoa untuk vaksinasi yang terus diupayakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Biar semuanya bisa berjalan dengan baik, supaya dengan demikian penyebaran virus pun bisa ditekan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian doa syafaat kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan mendengar dan menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, kita memasuki pelayanan persembahan. Marilah kita membawanya di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, sumber segala kehidupan, syukur kami panjatkan untuk penyertaan-Mu dalam hidup ini. Dalam kondisi saat ini, bila kami bisa tetap berkarya, itu semua hanya karena kasih dan karunia-Mu. Saat ini kami ungkapkan syukur kami melalui persembahan ini. Kiranya Engkau menerimanya dan memberkatinya, sehingga menjadi sarana karya dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Jemaat, kita mendasarkan ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dengan firman Tuhan dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayarkan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Persembahan jemaat bisa diberikan melalui transfer bank ataupun dompet elektronik kepada nomor rekening atau QR kode yang tertera di layar. Kita iringi persembahan dengan pujian dari Kidung Jemaat 288. Mari puji Raja Surga. Mengingat pandemi yang belum berakhir, Majelis Jemaat kembali mengajak jemaat untuk berbagi berkat dengan mereka yang membutuhkan melalui program pemulihan kehidupan.
Program ini menyediakan paket kebutuhan pokok dan program diakoni bulanan. Bagi jemaat yang tergerak untuk turut ambil bagian dalam program ini, dapat memberikan dukungan dana dengan mencantumkan keterangan program pemulihan kehidupan pada amplop. Renovasi Panti Reda Kasih. Pengurus Panti Reda Kasih saat ini sedang merencanakan renovasi, seperti perbaikan toilet, instalasi AC aula, pemasangan toren air, perbaikan kanopi, dan pengecatan panti. Adapun anggaran biaya sebesar 220 juta rupiah. Bagi jemaat yang tergerak untuk mengambil bagian dalam renovasi Panti Reda, dapat memberi dukungan dana melalui transfer ke rekening Panti Reda dengan nomor rekening sebagai berikut. Mohon sertakan angka 8 sebagai satu digit terakhir yang dikirim, misalnya Rp100.008. Satgas COVID-19 GKI Pengampon. Majelis Jemaat GKI Pengampon membentuk Satgas COVID-19 yang bertugas untuk melayani jemaat yang terpapar COVID-19 dan sebagai sentra pemberdayaan jemaat di masa pandemi. Untuk mendukung kinerja Satgas, jemaat dan simpatisan bisa mengambil bagian dalam beberapa hal berikut ini. 1. Dukungan doa untuk kesehatan, kesehatian, dan keteguhan anggota Satgas. 2. Dukungan daya sebagai sukarelawan untuk memantau pasien, mendistribusikan makanan, obat, dan penunjang isoman, dan lain-lain. 3. Dukungan dana melalui persembahan minggu dengan memberikan keterangan Satgas COVID-19 atau transfer ke rekening GKI Pengampon. Mohon menambahkan nominal angka 19 di 2 digit terakhir dana yang ditransfer. Misalnya Rp1.019. 4. Dukungan lain seperti perlengkapan isolasi mandiri, oximeter, termometer, tabung oksigen, dan lain-lain. Perlengkapan perlindungan diri, masker, APD, desinfektan, sarung tangan, dan lain-lain, maupun obat-obatan dan vitamin pendukung kesehatan. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi atau pelayanan, dapat menghubungi narohubung Satgas COVID-19 berikut ini. Tuhan menolong dan memampukan kita bertahan dan memberkati sesama di masa pandemi ini. Persidangan Majelis Jemaat bulan Agustus dilaksanakan pada hari Rabu 18 Agustus pukul 17.00. Lokasi pertemuan akan mempertimbangkan situasi PPKM darurat. Jemaat yang hendak memberi masukan dan saran untuk memajukan pelayanan gereja diharapkan menyampaikan surat paling lambat hari Sabtu 14 Agustus dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas. Kelas pemahaman Alkitab untuk bulan Agustus dan September dipandu oleh Penatua Agung Prasetya, dengan pembahasan diambil dari Kitab Rut. Bagi jemaat yang rindu untuk menggali dan berdiskusi firman, silakan bergabung. Jemaat dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi salah satu pendeta atau pengerja GKI Pengampon. Umat yang terkasih, Rasul Paulus dalam surat Efesus 5 ayat 1 dan 2 menyatakan, "Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Saudara-saudara, pesan Rasul Paulus tentu saja berlaku untuk semua pengikut Kristus. Untuk menjadi anak-anak yang dikasihi Allah dan memancarkan kasih di dalam hidup, hiduplah beriman kepada Yesus, Sang Roti Hidup. Bapak, Ibu, dan saudaraku,
perjalanan hidup kita memang tidak selalu tentang keindahan, tetapi dapat diwarnai dengan kecemasan, ketidakberdayaan, ketidakpastian, dan ancaman. Tetapi Kristus hadir memberi kita pengharapan dan kekuatan untuk dapat melaluinya dan memampukan kita untuk selalu memancarkan kasih Allah bagi semua orang. Marilah kita menyediakan telinga, mata, dan hati kita untuk menjadi pelaku firman dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian iman melalui pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 281, Tiap Orang Harus Tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga baru, bintang fajar cemerlang. Membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jalanilah hidupmu sebagai saksi Kristus dan pakailah karyamu untuk memuliakan Tuhan. Dan sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.